fokus atau perhatian atau muatan dari uraian teologis yang saya sebentar akan presentasikan itu terkait dengan bagaimana PEG, GPIB itu dibayangkan menuju 100 tahun. PEG menuju 100 tahun. Nah, di catatan awal saya membaca naskah akademik yang saya susun sekitar 5.000 kata, dan saya sampaikan di situ di 2048 usia saya 70 tahun. 2048 70 tahun. Dan kita sedang membayangkan GPIB seperti apa, pembangunan ekonomi gereja GPIB yang seperti apa. Nah, tentu saya di sana sini menggunakan berbagai macam literatur yang menolong saya untuk mengembangkan cara berpikir saya. Yang salah satu poinnya adalah bagaimana GPIB mengembangkan 3 istilah penting. Pertama, profitability, yang kedua sustainability, dan yang ketiga solidarity. Jadi profitability itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita nafikan lagi, kita elakkan lagi, bahwa gereja dengan unit-unit usahanya itu bisa mendapatkan keuntungan, tetapi dengan satu poin penting itu adalah kita tetap mengembangkan prinsip penting yang itu ada dalam Injil Yesus Kristus, yaitu solidaritas. Solidaritas pada mereka-mereka yang lemah, yang tak berdaya, dan yang kedua solidaritas terhadap alam ciptaan dan lingkungan hidup yang juga sekarang menghadapi problem-problem yang sangat luar biasa yang membutuhkan perhatian dari kita semua. Tiga inti, profitability, sustainability, and solidaritas. Bisakah terjadi itu di GPIB? Ya, untuk dalam rangka menuju 100 tahun? Saya berharap begitu. Tentu lewat kerja kita bersama. Apakah selama ini tidak seperti begitu? Masih bersifat konvensional. Konvensional. Nah, hanya menikmati aset warisan dan kita tidak tahu bagaimana cara mengelolanya dan memberdayakannya sehingga memberikan profit, tetapi dengan prinsip tetap solidaritas Injil harus dikedepankan. Solidaritas Injil. Bagaimana merubah mindset GPIB dari konvensional menuju transformasi atau modern? Ya, jadi memang tidak mudah karena GPIB adalah gereja yang sangat kental ya dengan warisan kolonialnya, dan warisan kolonial seperti itu menyebabkan kita kemudian menjadi gereja yang sulit melakukan terobosan-terobosan, sehingga changing mindset itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita upayakan bersama. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan berbagai macam upaya ya, termasuk Rakerdal Kitab hari ini itu meletakkan fondasi bersama dengan nanti kerja-kerja di panitia materi yang akan dibawa dalam persidangan sinode tahun depan di Makassar. Semuanya itu sebetulnya arahnya adalah menuju GPIB 100 tahun di 2048. Menuju 100 tahun GPIB 2048. Kita pasti semua sudah sangat-sangat baby boomers. Sangat-sangat very baby boomers. Tapi sustainability, terus yang solidarity, keberlanjutan dan ada solidaritas, berbutuh sinergitas. Ya. Selama ini, apakah kita cuma Rakerdal ini cuma di sini aja tidak berlanjut? Ya, jadi Rakerdal ini perlu dituangkan dalam gerak gereja yang makin praktis ya. Tidak hanya di tingkat sinodal, tetapi juga jemaat dan mupel-mupel diberdayakan, dikuatkan, sehingga hasil-hasil yang dihasilkan di Rakerdal ini kemudian bisa diturunkan menjadi sangat applicable dalam lingkup mupel dan kemudian jemaat-jemaat sebagai pelaku langsung atau front terdepan dari gerakan ekonomi gereja. Gerakan ekonomi gereja selama ini kita alergi, Pak. Kita untuk bicara ekonomi pasti bicara bisnis, bicara keuntungan kan. GPIB siap melangkah transformasi dari konvensional menjadi transformasi mulai berbisnis. Bisakah itu? Saya berharap bisa lewat orang-orang yang sangat kompeten dan menguasai bidang yang sekarang ada dalam tim kita ini. Rasanya GPIB punya harapan besar ya, punya mimpi besar bahwa
apa yang tadi lewat 3 kata kunci, profitability, kemudian sustainability, dan solidarity, itu menjadi 3 kata kunci penting menuju 100 tahun pembangunan ekonomi gereja GPIB. 3 kata kunci yang profit itu masalahnya profit. GPIB sudah bisa berbisnis. Saya kira bisa. PT GPIB itu menjadi sebuah kenyataan yang kita tidak bisa tidak harus masuk dalam lingkup seperti itu. Karena apa? Karena kita harus banyak belajar ya dari teman-teman Katolik misalnya, yang bisnis pendidikan mereka, bisnis rumah sakit mereka itu menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi kita tutupi bahwa mereka adalah gereja yang berbisnis. Tetapi diikat oleh satu istilah, solidarity, karena solidarity itu adalah kekuatan Injil Yesus Kristus, sehingga kita tidak hanya bertumpu pada kata yang tadi saya sebutkan profitability, tetapi juga solidaritas demi keberlanjutan terhadap manusia, tetapi juga lingkungan alam di sekitar. Berkelanjutan. Ada kerjasama yang baik dalam mencapai semua itu. Ada kesenergisitas, ya. Ada pesan untuk PEG 2024 kali ini di Millennium? Ya, pesan saya bahwa integrasi antara dunia sekuler lewat berbagai macam orang atau SBI GPIB yang punya kompetensi di bidang-bidang keuangan dan bisnis itu kemudian diintegrasikan dengan perspektif teologi Alkitabiah, itu menolong kita agar gereja kita ini tidak hanya bicara tentang profit, tetapi bicara tentang solidaritas Injil demi keberlanjutan hidup manusia dan lingkungan hidup yang juga membutuhkan perhatian kita semua. Hanya dengan cara begitu, maka pembangunan ekonomi gereja menuju 100 tahun itu punya harapan-harapan bagi perubahan dan transformasi sosial. Solidaritas Injil dinantikan di GPIB dalam rangka menuju 100 tahun di tahun 2048. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Kure semangat. Kure semangat. Terima kasih.